Kalau ke Solo, wajib nih cobain serabi Solo Notosuman. Oh iya, nama Notosuman berasal dari nama gang, asal tempat penjualannya. Serabi Solo mempunyai tekstur yang basah dengan sedikit renyah pada bagian pinggirnya, fams. Sehingga kue basah ini hanya bisa awet 1 hari saja. Kalau lebih, rasa dan teksturnya sudah mulai berubah tuh. Kudapan ringan yang satu ini memang biasa dijadikan buah tangan dari Solo. Selain harganya yang cukup terjangkau, serabi Solo ini juga punya penggemar setia loh. Mulai dari warga lokal Solo sampai wisatawan yang berkunjung ke kota Keraton Surakarta. Asal-muasal serabi ini berasal dari kue sejenis apem. Kue ini dibuat berdasarkan pesanan Keraton Surakarta dengan kreasi dan inovasi. Kemudian kue apem ditambahkan santan. Sejak saat itu, mulailah kisah perjalanan serabi khas Solo ini, fams. Karena sudah ada sejak zaman kolonial, kudapan ini disebut juga dengan serabi Inggris. Wih, ini nih yang disebut dengan kudapan legendaris Indonesia. Serabi ini pembuatannya juga sederhana, ada tepung beras, gula, dan garam. Penambahan santan kental sebagai topping bisa membuat rasa serabi makin gurih. Varian rasa lainnya juga ada kok, kayak coklat meses ini nih. Tutup dan masak sampai matang ya. Cukup 5 menit, serabi Solo sudah bisa diangkat dan sajikan. Fams, warung serabi Solo ini buka mulai jam setengah 6 pagi sampai semua adonannya ludes terjual. Dalam sehari, warung ini bisa menghabiskan hingga 150 kg bahan baku tuh. Ini dia yang beda, serabi Solo harus digulung dengan daun pisang. Lalu susun dalam kardus. Satu porsi serabi orisinil dijual dengan harga Rp26.000. Sedangkan rasa coklat Rp28.000 per kotak. Kalau mau campur juga bisa kok. Dalam sehari, serabi ini bisa menjual hingga ratusan buah kotak. Jumlah ini bisa meningkat saat liburan atau hari raya. Sekarang icip-icip kudapan gurih yuk, fams. Ada yang tahu peletok khas dari kota Tegal ini? Eits, nggak usah jauh-jauh ke Tegal. Kalian bisa bikin sendiri di rumah kok. Siapkan tahu, tepung kanji, daun kucai, dan air bawang. Kemudian campurkan semua bahan dan aduk sampai rata. Tambahkan daun kucai supaya aromanya semakin harum ya. Baru tahu dengan adonan tadi. Tahu peletok siap digoreng. Oh iya, nama tahu peletok katanya sih diambil dari suara tahu yang digoreng, fams. Peletok-peletok gitu. Kalau sudah matang, tahu peletok bisa dijadikan cemilan deh. Berkunjung ke kota hujan Bogor, kalian harus cobain kue mochi ala Bogor ini ya. Eits, yang ini lebih spesial loh, karena mochi berisi aneka buah tuh. Mulai dari nanas, stroberi, buah pala, hingga selain buah seperti talas, keju, dan kacang juga loh. Fams, meskipun rasanya enak banget, kalau udah kenyang jangan lagi dipaksa. Mochi emang bikin kenyang karena terbuat dari ketan yang mengandung banyak karbohidrat. Bahan untuk membuat mochi adalah tepung ketan dan hanya dicampur dengan air, aduk sampai kalis ya. Teksturnya sangat lengket karena kandungan zat pati yang cukup tinggi, fams. Tepung yang sudah kalis kemudian dibentuk menjadi bulatan pipih dengan ukuran yang lebih kecil. Cara ini dilakukan untuk mempercepat proses pematangannya, fams. Jadi, semakin adonannya kecil dan pipih, akan lebih cepat matang. Rebus sampai warnanya berubah agak gelap ya, fams. Untuk gula cairnya, fams, dibuat dari gula pasir dan tambahan daun pandan agar aromanya lebih harum. Oh iya, masak sebentar aja. Jika sudah terlihat mencair, segera angkat dari api agar adonan tidak berubah menjadi karamel ya, fams. Hihihi. Lanjut, campur adonan gula pandan dan adonan ketan. Panaskan dengan api sedang ya, fams. Jangan lupa untuk terus diaduk agar tidak gosong. Nah, kalau sudah tercampur rata, saatnya bikin salah satu isiannya deh. Isi mochi kali ini terbuat dari daging buah nanas, fams. Isian mochi harus dibuat sekering mungkin atau minimal teksturnya seperti selai. Memakai buah nanas yang kandungan airnya tinggi tentu butuh pengolahan yang tidak gampang ya, fams. Caranya, buah dihaluskan dan dimasak dengan gula. Oh iya, selain membuat teksturnya menjadi lebih kental, ternyata gula juga bisa bikin buah bisa bertahan lebih lama loh. Kalau semua bahan sudah siap, tinggal masukkan isiannya ke dalam adonan kulit mochi deh. Fams, tanpa bahan pengawet, mochi isi aneka rupa ini bisa bertahan sekitar 3 hari loh.
Ya, kalau yang ini sih nggak perlu 3 hari untuk bisa menghabiskannya. Hihihi. Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok. Fams, salah satu tangan kreatif dari Tanah Betawi ini mengubah ondel-ondel menjadi sebuah kerajinan unik nih, Fams. Nggak hanya kalung, ada juga tatakan gelas hingga gantungan kunci bertema ondel-ondel. Unik ya, Fams? Pastinya tak hanya berfungsi sebagai hiasan aksesoris, tapi bernilai historis juga. Bahan ini ternyata bahan-bahan yang biasanya ditemui dalam pembuatan kerajinan, Fams. Bedanya, ternyata kalung-kalung ini dibuat menggunakan kain perca atau kain sisa pakaian loh. Yang pertama dibuat adalah kepalanya, Fams. Oh iya, sepasang ondel-ondel memiliki ciri khas masing-masing. Kalau yang laki-laki biasanya wajahnya berwarna merah, sedangkan ondel-ondel perempuan biasanya berwarna putih. Untuk bagian badan dibuat seperti trapesium sama kaki ya, Fams. Jangan lupa atasnya dibiarkan terbuka untuk diberikan dakron. Nah, untuk bagian aksesoris kepalanya harus dibuat sketsanya dulu, Fams. Tapi kalau mau lebih rapi bisa pakai mesin yang dijalankan oleh komputer kok. Untuk mempercantik bagian kepalanya bisa pakai manik-manik ini ya. Bisa juga ditambahkan teknik sulam khusus berbentuk bunga-bungaan agar lebih meriah, Fams. Hihihi. Untuk bagian mata dan bibirnya lebih baik digambar dulu ya. Selain untuk meminimalisir kesalahan, nggak mau kan kalau boneka ondel-ondelnya punya mata yang nggak simetris? Hehehe. Fams, kalau ondel-ondel dan aksesoris pendukungnya sudah siap, tinggal satukan dengan tali panjang deh. Fams, fenomena tanaman dan bunga lagi naik daun banget. Kebayang nggak, Fams? Ada yang sampai rela menjual rumahnya untuk memiliki tanaman yang lagi hits ini. Kalian tertarik, Fams? Kesini nih, kalian bisa berkunjung ke salah satu taman bunga yang ada di Bandung. Dijamin nggak kalah puas kok. Ini dia, Taman Anggrek yang terletak di Cikole Lembang, Bandung. Secara konsep, taman ini merupakan wisata edotourism, Fams. Itu tuh wisata alam yang membawa misi memperkenalkan dan membudidayakan aneka bunga anggrek sebagai aset Indonesia. Eits, sebelum kenalan sama berbagai jenis anggrek yang ada dan yang bisa tumbuh di Indonesia, uji nyali dengan bergelantungan pada seutas tali yuk. Bener banget, Flying Fox. Eits, tapi si kecil nggak boleh main ini ya. Anak-anak disediakan tempat khusus agar mereka bisa mengenal alam sambil bermain dengan kelinci. Nggak cuma itu, mereka juga bisa memberikan makan kelinci-kelinci ini secara langsung. Dijamin bikin mereka seneng deh. Senang-senang sudah, saatnya kembali ke kebun anggrek. Banyak yang menyebut ruangan ini dengan Museum Anggrek. Sesuai dengan namanya, tempat ini dijadikan rumah oleh ratusan anggrek, Fams. Ada sekitar 125 jenis anggrek baik dari dalam dan luar negeri. Oh iya, ternyata lebih dari 30 ribuan jenis anggrek ada di dunia, 5.000 diantaranya ada di Indonesia loh. Nah, dari ribuan jenis itu ada sekitar 29 spesies anggrek langka yang dilindungi di Indonesia. Bahkan tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa tuh. Meskipun judulnya anggrek, di sini juga dengan mudahnya ditemukan tanaman pakis loh, Fams. Bisa banget tuh mengenal puluhan jenis pakis yang bisa tumbuh di tanah suburnya Indonesia. Sebelum pulang gak ada salahnya untuk mencoba berjualan di ketinggian yang dikenal dengan nama Wooden Bridge. Yap, jembatan yang digantung dengan tali ini panjangnya mencapai 125 meter loh. Belum lagi karena berada di ketinggian 25 meter yang berhasil bikin kaki gemeteran. Hahaha, seru banget. Masih di Bogor nih, Fams, masih ada kudapan yang lagi hits banget. Coklat yang biasanya diberi almond dan aneka kacang untuk sensasi kriuknya. Nah, yang satu ini perenyahnya dibuat dari mie kering. Kebayang gak, Fams? Bingung ya? Eits, tenang. Mie yang digunakan merupakan mie yang dibuat khusus dan bukan sembarangan mie kok. Bahan dari tepung jagung yang rendah kalori. Jadi pas banget buat kalian yang lagi diet. Hehehe.
Fems, mocaf dan maizena ditambahkan karena jagung tidak memiliki gluten sama sekali. Jadi bisa melembutkan dan membuat adonan lebih lengket deh. Adonan mie kemudian dibagi menjadi beberapa bulatan kecil, Fems. Ukuran ini untuk mempercepat proses pengukusan. Kurang lebih 30 menit tuh. Seperti umumnya membuat mie, adonan yang sudah matang kemudian dipipihkan dengan alat khusus. Selanjutnya potong memanjang seperti bentuk mie deh. Oh iya, kandungan minyak yang masih ada di dalam mie harus dibuang ya. Jadi mie ini harus di oven selama 1 jam pada suhu 200 derajat Celcius hingga teksturnya mengering. Bikin coklatnya yuk. Coklat batangan harus dicairkan untuk memudahkan bercampur dengan mie. Nggak perlu ditambah air ya, nanti malah coklat susah memadat deh. Hihihi. Nah, sekarang tinggal campur kedua bahan tadi dan cetak sesuai keinginan. Proses ini harus dilakukan dengan cepat ya, Fems. Soalnya coklat yang suhunya dingin akan cepat mengeras. Oh iya, selain coklat mie, kalian bisa mencoba produk unggulan lain berupa Choco Chips dari tepung mocaf. Itu tuh salah satu varian tepung singkong yang termodifikasi melalui proses biologis. Makanya teksturnya halus banget. Lama bana, masih di Tanah Minang, Fems. Eits, ini bukan ayam atau daging rendang ya, tapi menu khas Tanah Minang yang wajib kalian coba, bernama lele asap asam durian. Asam durian ini diambil dari buah durian yang sudah difermentasi ya, Fems. Kalau di Kalimantan biasa disebut dengan tempoyak, Fems. Bumbu yang sudah halus dimasak dengan santan. Jangan lupa asam duriannya. Tunggu sampai mendidih ya. Selanjutnya lele asapnya deh. Karena nggak boleh dimasak terlalu lama, jengkol dan terong dicampur paling terakhir ya. Perhatikan ya, jika kuahnya sudah mengental, bisa langsung disajikan. Saatnya makan, Fems. Fems, meskipun Sumatera Barat terkenal dengan kuliner berbahan dasar daging sapi dan ayam, olahan lele ternyata juga banyak peminatnya loh. Ikan lele banyak dibudidayakan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat tuh. Bahkan sampai dijadikan ikon kota loh. Tak hanya gurih saat digoreng kering, ikan lele makin nikmat setelah diolah menjadi lele asap oleh masyarakat sekitar, Fems. Hihihi, ternyata nggak cuma ikan laut aja ya yang bisa diasap. Lele yang sudah dipanen selanjutnya dibersihkan, disusun rapi di atas bambu. Sengaja dibuat berjarak dari api agar hanya asap panasnya saja yang mengenai daging lele. Tekan-tekan ikan seperti ini supaya kandungan airnya keluar ya, Fems. Proses pengasapan sempurna membutuhkan waktu 8 hingga 10 jam loh, Fems. Lama ya. Kita ke pesisir Sumatera Barat, Fems. Ini dia gulai ambacang. Gulai dengan warna kuah kuning yang terkenal lebih kental daripada gulai lainnya. Buah ambacang ditambahkan membuat cita rasa gulai makin nyam. Nikmat banget. Fems, gulai ambacang paling enak memakai ikan nila atau ikan mas. Jangan lupa bersihkan ikan dari sisik dan kotorannya ya, Fems. Sementara ambacang yang sudah dikupas, daging buahnya harus digosok dengan daun kemuntang. Ini agar getah ambacang yang bisa bikin gatal lenyap. Selanjutnya, ambacang dipotong memanjang dan dicuci hingga bersih. Nah, bumbu gulainya dibuat dari campuran cabai rawit, bawang, dan kunyit yang dihaluskan, Fems. Bumbu halus kemudian ditumis bersama santan dan daun kunyit ya. Jika sudah mendidih, segera masukkan ambacang. Terakhir, giliran daging ikan mas yang sudah dipotong-potong ya. Eits, jangan diaduk terlalu kencang ya, Fems. Nanti ikannya hancur. Hihihi. Nah, kalau aroma harumnya sudah tercium, bisa langsung diangkat deh. Oh iya, ambacang adalah buah yang masih berkerabat dengan mangga. Bedanya, Fems, buah ambacang lebih padat seratnya dan wanginya lebih harum daripada mangga. Hanya saja sebelum dimasak, ambacang wajib diolah. Maklum, getahnya itu, Fems, bisa mengiritasi kulit hingga mirip terkena penyakit kudis. Serem kan? Makanya saat ini ambacang sudah jarang dikonsumsi langsung dan hanya digunakan sebagai bahan tambahan masakan.
Kuliner pertama nih fams, dibuka dengan rajanya seafood, yaitu kepiting. Kepiting jumbo dari perairan Ambon ini memang cocok banget dimasak dengan bumbu kari seperti ini. Selain rasanya lezat, daging kepiting ternyata banyak manfaatnya. Salah satunya adalah kandungan asam lemak omega 3 yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah fams. Oh iya, kari adalah nama jenis kuliner yang dimasak dengan berbagai bumbu rempah. Ciri khas kari adalah cita rasa yang kuat dan pedas. Meskipun banyak ditemukan di berbagai masakan di Indonesia, sebenarnya kari berasal dari Asia Selatan, tepatnya India loh. Tinggal tumis deh, jangan lupa tambahkan serai dan lengkuas ya, agar aroma khas dari kepiting yang kurang sedap musnah fams. Hihihi. Selanjutnya bagian kepiting deh. Tambahkan bubuk karinya. Jika warna kepiting sudah berubah menjadi oranye, artinya kepiting sudah matang dan siap untuk disajikan. Ngomongin yang pasangan, ada tradisi unik yang masih dilakukan hingga saat ini. Ini dia acara pernikahan Desa Adat Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Jambi. Uniknya, jika biasanya pesta pernikahan digelar saat siang hari, di Desa Lempur justru dilakukan di malam hari, fams. Soalnya akad nikah baru dilaksanakan selepas waktu Isya. Makanya, baru resepsi bisa dilakukan setelahnya. Hihihi. Sebelum akad nikah, ada tradisi unik nih fams. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan mandi balimau. Mandi balimau hanya dilakukan oleh calon pengantin perempuan fams. Disebut dengan balimau karena ritual ini harus menggunakan air dari jeruk limau. Prosesi ini mengharuskan calon pengantin perempuan didampingi oleh datung atau kerabat dari ayahnya. Biasanya sih ritual dilakukan di sungai di sekitar rumahnya fams. Sesampainya di sungai, salah satu datung akan memotong-motong jeruk limau dan dicampurkan dengan air dari sungainya. Baru deh bisa untuk mandi balimau. Eits, mandinya juga nggak boleh asal ya fams. Proses ini harus diawali dengan membasuh wajah terlebih dahulu. Selanjutnya, sisa air boleh disiramkan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Proses siram dilakukan secara bergantian oleh masing-masing datung ya. Setelah itu, calon pengantin perempuan harus melaksanakan tradisi Malam Mbak Inai. Malam Mbak Inai merupakan malam terakhir calon pengantin perempuan sebagai seorang gadis lajang. Biasanya mereka akan dihias bagian tangan dan kakinya menggunakan inai atau pacar. Menurut kepercayaan nenek moyang dulu, warna yang masih menempel di kuku dipercaya bisa menangkal hal-hal buruk pada pengantin perempuan tuh. Fams, meski bukan keluarga yang punya hajat, para tetangga nggak kalah repotnya loh. Saat acara-acara adat atau hajatan besar, semua warga Desa Lempur saling bahu-membahu, fams. Bukan hanya tenaga, beberapa di antaranya juga banyak yang menyumbang bahan-bahan keperluan acara hajat. Salah satunya kayu bakar tuh. Nah, sebagai balasan, tuan rumah akan menjamu makan kepada semua yang ikut membantu jalannya acara. Sederhana suasana kekeluarganya itu ya, fams. Terlihat banget. Tak hanya bapak-bapak saja yang sibuk, ibu-ibunya juga sudah sejak pagi pergi ke kebun untuk mengumpulkan sayuran dan bahan masakan lainnya. Setelah itu, para ibu akan keliling desa untuk mencari bahan baku makanan. Nah, salah satu bahan yang digunakan untuk memasak adalah nangka muda untuk dibuat hidangan gulai nangka, fams. Ada daun pisang juga untuk pembungkus makanan dan alas makanan. Oh iya, aneka buah dan sayur yang dipanen ini bukan milik keluarga yang punya hajat loh, tapi milik seluruh warga Desa Lempur. Jangan heran fams, sudah menjadi tradisi turun-temurun kalau hasil kebun warga boleh diambil untuk kepentingan bersama. Apalagi acara adat atau acara besar seperti pernikahan ini. Oh iya, selain itu ada juga yang bertugas di dapur, fams. Mereka bersama-sama memasak sajian yang cukup banyak. Nggak perlu ada event organizer ya, fams. Masing-masing saling berbagi tugas dengan kompaknya. Hihihi. Keren ya tayangan hari ini, udah nggak sabar pengen beranjak dan keluar dari rumah dong.
Nah, ayo kita sama-sama berusaha biar pandemi ini cepat selesai. Nah, agar kalian tak ketinggalan informasi yang selalu seru dan hits, jangan lupa tonton Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi ya, fams. Karena Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, fams.